Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Alvin Danun 1906112, Yoga Muhammad Surur 1906121, Sinta Nuria 1906100. Di sini kami akan membahas tentang intranet, extranet, dan internet. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Alvin. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang intranet. Intranet merupakan suatu jaringan privasi yang terhubung dengan menggunakan protokol internet TCP atau IP dengan tujuan berkomunikasi dan mengirim informasi rahasia hanya dalam lingkup terbatas seperti sekolah atau perusahaan. Ada juga beberapa pendapat tentang intranet. Yang pertama, menurut Turban Kingsley, intranet merupakan suatu jaringan perusahaan ataupun pemerintah atau organisasi yang menggunakan tools dalam internet seperti web browser dan internet protokol yang digunakan perusahaan sebagai media komunikasi dan kolaborasi. Ada juga menurut Miftahul Amin, intranet adalah local area network atau LAN dengan menggunakan standar komunikasi dan segala fasilitas internet yang diibaratkan berinternet dalam lingkungan lokal. Dan juga sejarah intranet. Sebelum lebih dalam mengenai intranet, kita perlu tahu dahulu bagaimana sejarah intranet itu sendiri. Intranet muncul dari dan ditemukannya World Wide Web atau WWW oleh Tim Berners-Lee beserta rekan-rekannya pada tahun 1989. Pada saat itu, intranet dan jaringan komputer pribadi masih sangat populer di berbagai perusahaan dan organisasi. Barulah pada tahun 1995, intranet mulai diperkenalkan oleh beberapa pre-order produk dengan format sesuai kebutuhan organisasi berupa web pada suatu perusahaan. Ada berbagai perusahaan yang memulai menggunakan intranet dalam melakukan kegiatan seperti berkomunikasi data standar hingga mengirimkan informasi dan data rahasia. Semakin berkembangnya intranet juga tidak pernah lepas dari perkembangan intranet. Keduanya dapat membantu menyelesaikan berbagai jenis masalah dalam perusahaan seperti efektivitas dan efisiensi kerja. Selain itu, intranet juga digunakan sebagai alat untuk membantu aplikasi seperti manajemen proyek, manajemen hubungan dengan pelanggan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan atau organisasi. Perangkat keras intranet. Perangkat keras intranet atau dalam bahasa Inggris disebut intranet hardware merupakan media yang digunakan untuk membangun jaringan intranet agar dapat mengoneksikan berbagai macam komputer di dalam suatu organisasi. Keberadaan perangkat keras ini sangat vital sekali. Artinya, jika tidak ada, tentu jaringan intranet tidak dapat berjalan. Untuk membangun jaringan komputer seperti LAN dan MAN, dibutuhkan perangkat-perangkat keras yang memungkinkan para komputer tersebut saling berkomunikasi. Terus ada macam-macam perangkat keras intranet. Yang pertama ada komputer. Komputer ini adalah bagian terpenting dari sebuah jaringan intranet, karena jaringan intranet menghubungkan komputer-komputer yang ada. Yang kedua ada NIC atau NIC. NIC atau Network Interface Card adalah perangkat yang dapat menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel jaringan digunakan sebagai media transmisi atau satu komputer dengan komputer lainnya. Yang keempat ada konektor kabel. Konektor kabel adalah mesin yang menghubungkan kabel dengan port yang ada di komputer. Walaupun ukuran kecil, perangkat ini sangat penting.
Yang kelima ada HUB atau hub. Perangkat keras lainnya yang memilih peran penting di dalam jaringan intranet adalah hub. Hub berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, dan juga bisa server dengan klien, atau bisa klien dengan klien saja. Yang keenam ada bridge dan switch. Bridge dan switch ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menghubungkan berbagai macam jenis jaringan yang berbeda. Akan tetapi, switch memiliki fungsi yang lebih. Switch merupakan pengembangan dari konsep cut, trap, dan store and forward-nya. Yang ketujuh ada router, berfungsi sebagai penghubung antar dua jaringan atau lebih untuk meneruskan data dari jaringan suatu ke jaringan yang lainnya, yaitu LAN, MAN, atau MAN, ataupun internet. Yang terakhir ada repeater, berfungsi untuk memperkuat sinyal yang ditransmisikan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Terus di sini ada manfaat intranet. Yang pertama, memudahkan pekerjaan. Yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. Yang ketiga, sangat membantu proses operasional dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada lebih modern dalam melakukan komunikasi dan bekerja sama. Kelebihan intranet membantu proses komunikasi dan kerjasama antar individu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Terus bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam rangka meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan produk industri. Ada juga mempermudah terjalinnya keseragaman informasi yang diterima oleh setiap orang dalam organisasi. Dan yang terakhir, memiliki fasilitas layaknya jaringan internet berupa email, FTP, telnet, login, SMNP, dan lain-lain, sehingga mempermudah aktivitas. Di sini juga intranet memiliki kekurangan. Yang pertama, memerlukan pelatihan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mendidik anggota dalam menggunakan intranet. Yang kedua, membutuhkan tenaga ahli dalam membangun dan mengembangkan intranet dalam suatu organisasi karena tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya overload atau data penuh karena bebasnya pengiriman pesan antar pengguna intranet jika tidak dilakukan kontrol yang tepat. Dan yang terakhir ada intranet dapat berdampak kepada banyak resource yang digunakan sehingga membutuhkan biaya lagi untuk membangun server yang handal. Sekian presentasi dari saya dan materi selanjutnya akan dituliskan oleh Muhammad Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Muhammad Surur dengan NPM 1906121 akan membahas tentang extranet. Nah, langsung masuk ke pengertian extranet ya. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dari sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagai informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur ataupun supplier, penjual, mitra, dan pelanggan lain-lain. Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI, Electronic Data Interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan, kerjasama, dan lain-lain. Lanjut ke komponen extranet. Yang pertama ada protokol TCP dan IP, terus ada server, email, dan web browser. Lanjut ada
Extranet mitra bisnis, dan VPN, dan telecommunicating. Lanjut ke keamanan yang ada di dalam extranet. Nah, yang pertama dalam keamanan firewall itu tambahan diperlukan Anda menghost halaman extranet di server Anda sendiri sehingga menghasilkan mekanisme keamanan yang kompleks serta meningkatkan beban kerja. Terus yang kedua ada accessing issues, itu adalah informasi tidak dapat diakses tanpa adanya koneksi internet. Nah, namun ketika Anda menggunakan extranet itu tidak perlu menggunakan internet. Terus yang selanjutnya adalah penurunan interaksi dengan mengurangi face atau tampilan atau interaksi face di dalam bisnis yang menyebabkan kurangnya suatu komunikasi antara pelanggan, mitra usaha serta supplier. Nah, sekarang lanjut ke kegunaan extranet. Nah, yang pertama adalah kemudahan pertukaran informasi extranet, memberikan kemudahan dalam pembagian sumber daya informasi dari intranet suatu perusahaan ke intranet perusahaan cabang atau jaringan publik yang mana memiliki geografi lokal yang cukup berjauhan. Nah, yang kedua, sebuah file server extranet mempermudah untuk menjadikan file server perusahaan pusat untuk perusahaan cabang remote jarak jauh dengan menggunakan VPN yang merupakan protokol extranet, memudahkan bagi staf berkepentingan dari suatu perusahaan untuk melakukan troubleshooting software maupun hardware suatu perusahaan. Media informasi perusahaan extranet bisa digunakan untuk menghemat anggaran dan membuat informasi atau company profile suatu perusahaan. Lanjut, kekurangan-kekurangan yang ada di extranet. Yang pertama, biaya tinggi pada awal pengembangan, membutuhkan staf ahli untuk mengembangkan extranet. Yang kedua, membuat kontrak selama beberapa waktu untuk perencanaan, pengembangan, review, dan pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan teratur, upgrade, dan lain-lain, menghost di server Anda sendiri. Ya, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang internet. Pengertian secara umum. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat ke seluruh dunia. Lalu, menurut terminologi, ketika istilah internet digunakan untuk merujuk pada sistem global spesifik dari jaringan IP yang saling berhubungan. Lalu menurut Ahmadi dan Hermawan, internet adalah jaringan komunikasi yang menggunakan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Lalu menurut Termas Media dan Wikipedia, internet adalah sistem global seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Sedangkan menurut Wikipedia, internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket terbesar dinamakan paket. Sejarah internet. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan AS membangun jaringan komputer untuk menyampaikan informasi agen-agen pemerintah melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET. Tahun 1972, layanan surat elektronik email untuk pertama kali diluncurkan di AS. Tahun 1976, email diluncurkan di Inggris. Tahun 1979, munculnya jaringan komputer di Eropa. Tahun 188 sampai 1990, lahirnya aplikasi chatting atau percakapan dibuat aplikasi internet browser. Perkembangan internet dari tahun ke tahun.
Tahun 1969 sampai 171 ada 4 komputer sampai 23 komputer. Tahun 1977 sampai 1980 ada 111 komputer sampai 213 komputer. Tahun 1982 sampai 1987 1000 komputer sampai 10.000 komputer. Pada tahun 1992 1 juta komputer. Pada tahun 2010 100 juta komputer dengan 1,9 miliar menggunakan 28% dari penduduk dunia, sekitar 25 jutanya adalah dari penduduk Indonesia. Fungsi internet yang pertama, informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah. Yang kedua, mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Ketiga, sebagai media promosi. Keempat, komunikasi interaktif. Fasilitas internet. Yang pertama, web, fasilitas untuk menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, animasi, dan data multimedia lainnya. Kedua, email. Dengan fasilitas ini dapat mengirim sebuah surat elektronik. Ketiga, newsgroup. Digunakan untuk mendistribusikan sebuah artikel berita, tanggapan, surat, penawaran, ataupun file ke pemakaian internet lainnya. Dan yang keempat, FTP, File Transfer Protocol. Fasilitas ini untuk menghubungkan ke server komputer tertentu dan menyalin. Manfaat internet. Yang pertama, memperoleh atau mencari informasi apapun, berita, artikel, dan lain-lain. Kedua, berkomunikasi langsung atau tidak langsung seperti email, chatting, dan lain-lain. Ketiga, jual beli barang atau jasa e-commerce. Keempat, media untuk membangun siswa belajar, misalnya e-learning, tutorial, hingga kursus. Dan yang kelima, bisa untuk mencari sarana hiburan dan informasi cepat seperti YouTube, Facebook, Instagram. Dampak positif internet. Yang pertama, internet sebagai media berkomunikasi, media pertukaran data. Media untuk mencari informasi dan data, mudah untuk menyebarkan berbagai informasi, membantu menyelesaikan masalah dan tugas agar lebih mudah. Kemudahan berinteraksi dan berbisnis dapat dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu lagi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Dampak negatif internet. Informasi hoaks, terjadinya bullying, terjadinya penipuan, budaya asli mulai ditinggalkan, dan pornografi. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu internet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TC atau IP seperti internet. Hanya saja digunakan dalam internal perusahaan atau kantor dengan aplikasi berbasis web dan teknologi komunikasi data seperti internet. Bahkan warnet dapat dikategorikan sebagai intranet. Extranet juga sebuah badan usaha untuk bisnis mengekspos sebagian dari internal jaringan berkomunikasi di luar. Internet adalah merupakan komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun beda sistem operasi dan mesin. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.